Baik, karena di sini kita membuat insektarium, tentunya kita harus menangkap serangga terlebih dahulu. Tapi di sini saya sudah mendapatkan ada ngengat, ada kupu-kupu, ada belalang, dan lain sebagainya. Yuk, lihat cara membuat insektarium. Let's go! Baik, sebelum kita memulai praktikum kita kali ini, ada baiknya kita menggunakan alat pelindung diri atau alat keselamatan kerja. Nah, ada 3 yang akan saya pakai. Yang pertama ada jas lab. Apa fungsi dari penggunaan jas lab ini? Ini untuk mencegah baju kita terkena zat-zat kimia yang nanti akan merusak baju kita. Dan jangan lupa untuk dikancing. Kenapa? Karena pada saat di lab pasti kita menggunakan alat-alat yang nantinya akan pecah belah. Yang mana jika ini tidak dikancingkan, dia akan berkibas dan akan mengenai alat-alat itu dan akan jatuh. Harganya mahal loh. Lalu yang kedua, saya menggunakan handscoon atau sarung tangan. Kenapa? Karena manfaat atau kegunaan dari memakai handscoon ini untuk mencegah tangan kita kena zat-zat kimia yang akan berbahaya. Maksud saya zat-zat kimia yang berbahaya yang akan merusak kulit kita, seperti itu. Lalu ini sebenarnya opsional, tapi karena kita mengingat ini adalah mengutamakan keselamatan, jadinya kita pakai saja. Walaupun pada praktikum kita kali ini hanya menggunakan bahan kimianya, yaitu ada klorofil yang saya ganti dengan bensin dan ada alkohol, seperti itu. Yang ketiga ada masker. Apa kegunaan dari masker ini? Ini untuk mencegah kita menghirup zat kimia yang berbahaya yang akan merusak pernapasan kita nanti atau membuat kita hilang kesadaran. Pada praktikum kali ini kan kita menggunakan bensin. Bensin itu juga bersifat membuat kepala kita pening jika kita menghirup terlalu banyak. Jadi kita pakai saja. Oke, lanjut. Baik, pada praktikum ini kita akan membuat insektarium dan herbarium. Apa itu insektarium dan herbarium? Insektarium itu adalah pengawetan serangga dengan cara mengeringkan. Yaitu apa gunanya? Gunanya itu untuk kita melakukan penelitian. Itu bisa kita lihat apa yang ada di serangga tersebut. Itu juga dengan herbarium. Herbarium merupakan pengawetan bagian dari tumbuhan itu sendiri, yaitu tumbuhan kecil, yang mana kegunaannya untuk penelitian dan melihat asal-asal apa yang ada di tumbuhan tersebut, seperti itu. Lalu sekarang saya akan memberitahu apa saja yang akan kita gunakan pada saat praktikum insektarium ini. Kita awal dengan insektarium ya. Yang pertama tentunya harus ada insekta atau serangganya. Di sini saya menggunakan berbagai jenis serangga. Ada kupu-kupu, ada ngengat, ada belalang, dan lain sebagainya. Lalu ini ada jaring yang tadi saya gunakan untuk menangkap serangga tersebut. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol ini gunanya nanti untuk mengawetkan si serangga tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kapur ajaib. Kapur ajaib ini digunakan untuk akan dipakai untuk mengusir semut nanti pada saat pengeringan dengan cara menjemur. Ada selotip, ada ini namanya jarum pentul yang akan digunakan nanti pada saat pengeringan. Di sini saya menggunakan karena situasi yang di rumah saja, seharusnya kita menggunakan kloroform untuk mematikan si serangganya nanti. Tetapi karena di sini saya tidak menemukan kloroform, saya ganti dengan menggunakan bensin. Selanjutnya ada spait. Ini juga spait. Saya menggunakan 2 spait. Lalu ada gabus, ada kipas HPS, ada gunting.
Dan ada juga sprayer yang nanti akan kita gunakan untuk menyemprotkan alkohol ini ke tubuh seranganya nanti. Baik, langkah pertama yaitu kita harus menyuntikkan kloroform ke serangga supaya seranganya mati saat kita suntikan alkohol nanti. Kita suntikan seperti ini. Kita tunggu dia supaya mati secara perlahan ya. Begitu juga dengan yang lain. Sembari kita menunggu, kita gunting kertas HVS nanti untuk tempat melekatnya sayap kupu-kupu. Kita buka. Selanjutnya kita ambil alkohol dan masukkan ke dalam Sprite ini. Lalu pertama kita suntikan alkohol. Kita suntikan ke dalam kupu-kupu ini. Lalu kita semprot dia. Usahakan supaya ke seluruh tubuhnya kena. Seperti ini. Lalu kita taruh di atas styrofoam atau gabus. Kita ambil dulu. Kita taruh di atas gabus. Baik, kita ambil, kita tusukkan dia.
kita tusuk. Fungsi dari penusukan ini supaya nanti pada saat kering dia tidak berubah bentuknya. Lalu sayapnya juga kita tusuk. Ini lakukan hal yang sama ke serangga yang lain. Baik, berikut merupakan hasil dari serangga yang tadi kita cari. Lalu di pinggirnya kita berikan dia kapur ajaib supaya pada saat pengeringan nanti, karena saya menggunakan penjemuran, dia tidak dicari oleh serangga-serangga yang lain seperti semut dan lain sebagainya. Berikan di setiap pinggir, oke? Jika sudah, kita jemur di bawah sinar matahari sampai dia kering. Ini merupakan hasil dari insektarium yang kemarin kita buat. Ini sudah saya jemur kurang lebih 2 hari. Pastikan supaya dia kering dengan sempurna. Ini pengeringan ini bertujuan untuk supaya nanti pas kita jadikan dia insektarium ditempatkan yang bagus, nanti tidak berjamur ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat herbarium. Apa saja alat dan bahan dari herbarium? Alatnya sangat gampang. Alatnya kita perlu gunting, isolasi, setrika, lalu ada koran. Hanya itu saja. Lalu bahannya di sini saya menggunakan 3 jenis tanaman, yaitu yang pertama ada tanaman teleng. Di sini saya ambil daun dan bunganya. Lalu ada tanaman cempaka yang saya ambil daun dan bunganya. Dan yang ketiga ada sandal. Saya ambil bunga dan daun. Tidak ada syarat untuk memilih tanaman apa yang bisa kita gunakan, karena situasi yang di rumah saja. Jadi kita pada praktikum ini menggunakan tanaman yang ada di sekitaran rumah saja. Insektarium pun seperti itu. Yang penting dia serangga yang ada di rumah atau di sekitar kita. Tidak perlu susah-susah. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan, ini kita sampaikan dulu. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat herbarium yaitu yang pertama kita panaskan dulu setrikanya. Kita panaskan, tapi jangan sampai benar-benar panas, sampai di medium saja. Kita sampingkan dulu. Kita sorot mejanya. Lalu kita ambil koran, kita buat dia sebagai tatakan atau alas. Seperti ini. Lalu kita ambil yang pertama kita pakai cempaka dulu ya. Kita menggunakan 1 daun saja. Kita pilih yang paling bagus. Lalu ada bunga cempaka. Kita pastikan supaya nanti pada saat pengeringan yang dilakukan dengan setrika ini tanaman tidak
tidak tertumpuk ya, tidak terlipat ya, seperti itu supaya dia lurus. Sebenarnya penggunaan dari selotip ini tidak terlalu harus, tetapi saya di sini menggunakannya supaya tanaman tidak bergerak, bagian dari tanaman ini dia tidak bergerak terlalu banyak. Dia duduk pasti seperti kanan. Lalu ini terutama di bunganya, pastikan supaya tidak terlipat untuk mencegah keburukan yang patah. Tidak buruk, tidak cantik. Jika sudah, lipat. Dan bisa langsung setrika. Kita lihat dulu. Kita lakukan sampai dia benar-benar kering ya. Oh ya, penggunaan dari koran ini supaya nanti pas kita setrika ini koran dapat menyerap air yang ada di bagian tanaman tersebut, baik itu di bunga dan baik itu di daun. Kita sebenarnya bisa menggunakan kain, tetapi sayang ya kainnya terkena air dari bagian tanaman ini. Sekali lagi.
dulu. Kita lihat. Ini sudah setengah kering. Kita lepaskan selotipnya. Supaya nanti selotipnya itu tidak terlalu menempel pada bagian tanaman ya. Jika sudah kering sekali kita lepaskan, maka bagian dari tanaman tersebut akan menempel di selotip ini. Kita setrika sekali lagi. Dan sebenarnya pada proses pengeringan ini bisa dilakukan dengan cara pengopenan, tetapi karena di sini saya tidak memiliki pengopen atau oven, jadi saya memilih menggunakan setrika saja. Dan risiko dari penggunaan oven tersendiri, jika kita menggunakan suhu terlalu panas, maka bagian dari tanaman tersebut bukannya kering tetapi akan gosong. Tapi jika kita menggunakan setrika ini, kita bisa mengontrol seberapa kering yang kita mau untuk herbarium ini. Dapat dilihat, kita sediakan ini dulu. Ini bunga cempaka yang tadi kita keringkan sudah seperti ini. Kita buat sampai benar-benar kering ya, supaya nanti dia tidak berjamur yang akan mengakibatkan kerusakan yang tidak akan kita harapkan.
Baik, ini sudah ya. Seperti ini sudah. Kita bisa melakukan pengeringan dengan cara penjemuran sekarang supaya nanti hasilnya benar-benar kering. Lakukan hal yang sama ke tanaman yang lain supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, ini merupakan daun dari bunga bunga sanat, dan ini merupakan daun dari bunga teleng. Kita lakukan hal yang sama seperti bunga cempaka tadi ya. Ini merupakan hasil dari penyetrikaan tadi, dimana tadi saya mengatakan menggunakan 3, tetapi saya tambahkan lagi satu, yaitu bunga kembang sepatu yang berwarna putih, karena saya merasa nanti akan kurang pada saat penempelan pada tempat yang fixnya. Kita tunggu, kita akan jemur ini sampai dia benar-benar kering. Halo teman-teman, di sini kita sudah sampai di penghujung video kita kali ini, dimana herbarium insektarium yang sudah saya buat, sudah saya susun di styrofoam yang sudah saya siapkan. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, di sini herbarium dan insektarium yang sudah saya buat, dimana di sini saya akan katakan bahwa penjemuran dari insektarium yang saya buat ini memakan waktu kurang lebih 3 hari, karena cuaca di sekitaran daerah saya itu sedikit hujan ya, jadinya penjemuran tidak bisa dilakukan secara cepat atau maksimal. Dan herbarium juga saya jemur kurang lebih 2 hari, karena cahaya matahari di daerah saya itu kurang. Di video saya juga saya jelaskan bahwa herbarium saya ini menggunakan teknik pengeringan penyetrika, di mana akan sangat efektif bila cuaca penghujan seperti bulan-bulan ini ya. Lalu untuk insektarium sendiri, di sini saya menggunakan pengeringan dengan teknik penjemuran juga, karena selain saya tidak mempunyai oven, dan penggunaan dari oven tersendiri akan membuat kesalahan yang akan lebih besar daripada kita menggunakan penjemuran seperti itu. Lalu kemungkinan kesalahan yang akan terjadi bila kita membuat insektarium dan herbarium ini, yang pertama untuk insektarium sendiri, jika kita kurang hati-hati saat menusuk atau menambahkan larutan alkohol ke dalam tubuh si insekta ini, kita bisa merusak bagian dari tubuh insekta ini tersendiri. Lalu untuk herbarium sendiri, jika teman-teman ingin memakai bunga pada saat pengeringan dengan cara setrika, bagian bunga yang akan kita gunakan bisa melekat pada kertas yang kita pakai. Di sana juga perlu kehati-hatian, di mana sangat besar sekali kemungkinan kesalahan yang akan terjadi bila tidak hati-hati. Lalu di akhir video saya ini, saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman, Bapak dosen pembimbing saya yang telah membimbing dan menemani pembuatan insektarium ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Oh iya guys, ini cuma tambahan aja ya, bisa diikuti atau tidak. Di sini saya menggunakan plastik dan juga kapur barus untuk meletakkan atau menaruh herbarium dan insektarium yang sudah kita buat ini, supaya nanti saat kita taruh itu tanaman herbarium yang kita jadikan herbarium dan insekta yang kita jadikan insektarium itu awet dan tidak membusuk. Jadi seperti ini ya. Ini bisa diikuti bisa tidak, yang bersifat opsional. Terima kasih.